Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Forum Pertemuan Pemangku Kepentingan The 10th World Water Forum First Announcement di level nasional, persiapan menuju WWF 2024 di Bali, Indonesia. Hadirin yang kami hormati, menggelorakan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Oleh karenanya kabulkanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang dengan hormat Pak Menteri PUPR untuk bisa bersama dengan kami di atas panggung, dan juga Bapak Gubernur, Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, saya undang juga untuk bersama dengan saya di atas panggung. Pak Menteri di sebelah. Pak Menteri di sebelah. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita semua yang hadir di sini ingin dapat gambaran Pak soal seperti apa sih nanti WWF, target-targetnya, kemudian penyelenggaranya akan seperti apa. Jadi yang pertama saya berikan kesempatan untuk memberikan gambaran kepada kami semua adalah Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Bali yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Wamen, Pak Tiko juga saya cintai dan saya banggakan. Hadirin rekan-rekan saya dari seluruh stakeholders yang hadir pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan tadi, tujuannya ini adalah first announcement untuk penyelenggaraan WWF ke-10 tahun 2024. Biasanya World Water Forum itu disiapkan 3 tahun. Nah ini kita cuma punya waktu 2 tahun. Ya. Jadi sehingga tadi sudah ada at a glance gitu, roadnya atau jadwal yang sudah kita susun untuk menuju ke 2024 tadi. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama izinkan saya juga mengiringi Bapak sekalian mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa mudah-mudahan majelis yang baik ini di tempat yang baik dengan tujuan yang baik dapat menghasilkan kesepakatan atau pengetahuan yang barokah fid dini wa dunia wal akhirah. Bapak sekalian, tujuannya pertama adalah sosialisasi bahwa kita akan menjadi tuan rumah WWF 10 ini. Sehingga seluruh stakeholders, KL dan seluruhnya mendapatkan informasi yang sama dan baik, lengkap tentang WWF ini. Ini merupakan kehormatan buat kita, bukan buat kami, tapi buat kita semua, karena Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi host ini. Di Asia Tenggara apalagi kita menjadi tuan rumah yang pertama, yang sebelumnya ada di Daegu, di Korea, dan di Jepang. Jadi kita mendapat kehormatan untuk sebenarnya bukan Indonesia tapi Bali. Waktu dipilih vote itu Bali, bukan Indonesia. Emang nggak tahu kenapa ini, mungkin leaknya sudah bekerja di situ. Jadi semua Bali. Bapak sekalian, sejak WWF ini telah diselenggarakan tadi sejak tahun 1997, mulainya di Marrakesh di Maroko. Coba lihat yang ada berapa slide-nya. Nah ini kita lihat ya. Jadi di Maroko
dengan pertama kali 400 peserta. Tapi Bapak lihat, Ibu Bapak lihat di Daegu ada 40.000 peserta, di Brasilia 110.000 peserta. Indonesia kami mentargetnya ada 100.000 peserta yang akan menghadiri ini. Ya, saya kira ini mudah-mudahan Bali menjadi magnet untuk orang datang. Bahkan saya waktu itu menyampaikan, datang ke Bali, jangan egois, bawa family. Nah, gitu kan. Kalau cuman ikut sidang-sidangnya aja, nggak membawa family, pasti akan menyesal. Jadi mudah-mudahan Bali akan menjadi magnet untuk kita mendatangkan atau mengundang para peserta. Tentu ini nanti pasti Kementerian Parekraf akan menjadi kunci juga untuk penyelenggaraan WWF ini. Perjalanannya tidak gampang, Bapak sekalian. Jadi pertama kali kami lapor Presiden pasti untuk mohon izin menjadi hostnya ini. Ini kami mulai pada tanggal 25 Juni 2019 di headquarter New York. Pada saat itu kami sebagai anggota dari HELP, high level expert advisor to the Secretary General of United Nations. Kami ketemu dengan Presiden WWC, World Water Council, Loy Fuson, 25 Juli 2019. Saya sudah lobby dulu bahwa kami ingin mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Kemudian kita ikuti seterusnya dan diterima oleh Bapak Presiden. Kemudian ada pasti dengan kita mengajukan proposal, kita mengajukan letter of intent. Kemudian mereka menerima usulan kami, usulan kita untuk menjadi host dan mengirimkan 4 orang verifikator yang menyeleksi para pengusul sebagai host. Ini ditindaklanjuti pada saat di Glasgow, sebetulnya Pak Presiden ingin ketemu Presiden World Water Council, tapi ternyata untuk tata kelola yang baik, governance-nya, Pak Presiden WWC tidak bisa menemui Bapak Presiden kita dan mengirimkan delegasinya ke sini dan diterima oleh Bapak Presiden. Ini poin yang sangat tinggi buat kita, bahwa kita didukung oleh pemerintah untuk melaksanakan World Water Forum tersebut. Kemudian juga Ibu Menteri Luar Negeri menggerakkan semua duta besar melalui diplomatic channel untuk mendukung Indonesia. Hasilnya tadi di Senegal kita mendapatkan vote yang baik. Kemudian kami sudah ketemu kembali dengan World Water Council pada bulan Mei yang lalu di Marseille untuk membicarakan tindak lanjutnya, dan kita hari ini melakukan first announcement to the stakeholders untuk WWF 10 ini. Karena nanti pada akhir Juli, Presiden WWC mau datang dan menandatangani host country agreement untuk penyelenggaraan WWF ini. Jadi ini semua sudah maraton untuk menuju ke WWF. Mereka sangat yakin pada saat di Senegal kemarin, mereka sangat ketar-ketir penyelenggaraannya. Okay? Karena memang mungkin kurang, ya yang jelas tidak semulus yang diharapkan, tapi mereka yakin karena sudah melihat Bali pada saat diterima Pak Gubernur, itu 4 yang menyeleksi Indonesia sangat terkesan dengan paparan Pak Gubernur Bali, sehingga memberikan rekomendasi. Jadi sebelum vote, itu ketua delegasi penyeleksi memberikan paparan
Salah satunya adalah impresinya kepada Gubernur Bali yang sudah siap termasuk prasarananya. Bapak sekalian, kita juga diuntungkan karena adanya G20, karena saat ini semua prasarana di Bali kita improve. Mudah-mudahan untuk WWF nanti kita sudah tidak perlu lagi special action untuk mempersiapkan, termasuk mangrove, pembibitan mangrove yang mungkin akan kita pamerkan juga di dalam WWF 10 nanti. Untuk menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap pelestarian mangrove. Coba organisasi WWF. Tujuan kita hari ini selain untuk sosialisasi juga menyiapkan untuk pembentukan National Organizing Committee. Organisasinya coba lanjut aja, terus. Nah, jadi dalam penyelenggaraan WWF ini ada yang namanya, udah bener yang tadi, organisasi. Nah, jadi ada yang namanya host country Indonesia dan World Water Council sebagai International Organizing Committee. International Organizing Committee itu ada 50% anggotanya dari Indonesia dan 50% dari World Water Council. Hari ini kita akan menyiapkan National Organizing Committee yang nanti pasti akan dikukuhkan dengan keputusan Presiden. Dan kami akan mengusulkan komandonya nanti adalah komandannya Pak Menko Marinvest sebagai Menko yang membawahi bidang air. Okay. Jadi hari ini itu yang akan kita lakukan untuk menyiapkan National Organizing Committee. Dengan adanya pertemuan hari ini, nanti rekan-rekan Eselon 1 pasti akan sudah mulai bergerak untuk mendiskusikan tema-temanya. Ya. Tema-tema ini semua pesan Bapak Presiden, kita akan mengambil sebanyak mungkin, kecuali tourism adalah bidang keilmuan air. Seperti yang tadi disampaikan, the biggest water festival in the world. Ya, ini adalah the biggest water festival in the world. Jadi kita ingin mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi pengembangan sumber daya air di Indonesia. Tadi pagi kami bicara dengan Pak Wamen BUMN untuk bagaimana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang lebih baik. Selain misalnya sekarang kita sudah punya PJT 1 di Malang dan PJT 2 di Jatiluhur. Ini akan kita improve organisasinya untuk mendapatkan pengelolaan sumber daya air yang lebih mensejahterakan dan mandiri, namun tidak menutup intervensi pemerintah dalam bidang irigasi. Ini juga saya kira searah dengan World Water Forum, termasuk juga kita ini mempunyai lowland yang besar di luar Jawa untuk pengembangan pangan, produksi pangan, rawa. Nah, ini kita juga mungkin bisa mendapatkan ilmu dari World Water Forum ini dari pengalaman negara lain. Mungkin satu tema. Kemudian water related disaster reduction. Itu juga harus kita angkat. Nanti pada G20 kami juga sebagai help melakukan side event untuk water related disaster reduction ini. Itu yang jadi tujuannya pada hari ini. Bapak sekalian akan mendapatkan informasi tentang rencana penyelenggaraan WWF ini. Target tadi yang saya sampaikan sekilas, kita ingin mengundang kurang lebih 100.000 peserta. Ya. Kemudian dengan 12 kepala negara, dan 56 menteri dari 172 negara. Jadi ini mudah-mudahan
Kalau di Jepang itu sekarang yang menjadi kaisarnya itu menjadi champion dalam water management di Jepang. Ya. Jadi kemarin juga ada pertemuan Asia Pacific Water Summit di Kumamoto dan beliau hadir. Jadi mudah-mudahan nanti juga 2024 Kaisar Jepang akan bisa menghadiri. Bapak sekalian, National Stakeholders Forum ini sangat mendukung atau sangat memberikan impresi pada World Water Council bahwa kita semua kompak, kita bersatu untuk menuju ke World Water Forum 2024. Karena sekali lagi ini bukan eventnya kementerian, apalagi Kementerian PUPR, bukan. Ini adalah event nasional untuk keairan, kelautan, irigasi, lingkungan hidup, BUMN, ya kan? Semua terlibat dalam negeri, karena ini ada punya kita semua. Tema yang kita usulkan pada saat kita bidding adalah Water for Shared Prosperity. Nanti pada bulan Maret di 2023 ada conference global, jadi Water for Food for Global Food Production di Nebraska. Jadi semua memang ke arahnya ke air. Kalau kita lihat tadi roadmap-nya, banyak sekali event-event internasional di bidang air. Jadi memang air menjadi fokus utama kita, apalagi sekarang seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita menghadapi krisis dua, pangan dan energi. Kalau krisis pangan hanya ada 4 hal yang bisa menanganinya, salah satunya adalah availability of food. Availability of food adalah meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi tidak akan bisa dilakukan tanpa ada ketersediaan air. Walaupun seperti yang saya ketahui, komponen air hanya mendukung 18% dari keseluruhan proses produksi padi. Tapi tanpa 18% semua nol. Ada tanah, ada pupuk, ada benih, ada petani, nggak ada air, nggak akan bisa tumbuh. Jadi memang air adalah faktor utamanya untuk memproduksi pangan. Sehingga relevan sekali pada saat ini untuk mengelola air dengan lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tiko tadi. Ibu-bapak sekalian, saya berharap seluruh kementerian, lembaga, instansi, dan semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam membahas substansi Host Country Agreement dan juga nanti membahas tema-tema apa saja yang akan kita bawakan di dalam World Water Forum nanti. Ya. Jadi tadi itu hanya apa yang kami sampaikan adalah yang kami usulkan pada saat melakukan bidding. Tapi pada perkembangannya saya kira nanti Bapak Ibu sekalian dapat mengusulkan kira-kira tema-tema yang lebih relevan, yang lebih kita butuhkan untuk kepentingan nasional kita. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan kepada kita, membukakan pikiran dan hati kita dalam menyusun WWF ini untuk lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih pada Pak Gubernur yang juga hadir pada hari ini. Ini tidak hanya menunjukkan komitmen beliau, tapi memang ini adalah untuk rakyat Bali, terutama dari segi turismenya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.